Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bidan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hari ini kita bakal ngebahas soal-soal tentang asuhan pada ibu bersalin ya. Mari kita langsung ke soal. Soal yang pertama, Nyonya A G2P1A0 datang ke bidan jam 11.30. Mengatakan kencang-kencang teratur, ibu belum ada keinginan untuk meneran. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah PX, Puka Preskap penurunan kepala 4/5, DJJ 145, hasil pembukaan 5-6 cm, ketuban masih positif, kandung kemih juga penuh ya. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas nih? Jadi yang A, G2P1A0 impartu kala 1 fase laten, yang B, G2P1A0 impartu kala 1 fase aktif, yang C, kala 1 fase aktif akselerasi, yang D, kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, yang E, kala 1 fase aktif deselerasi. Jadi yang mana nih teman-teman? Nih kita bahas langsung ya. Jadi untuk jawabannya yang B ya, G2P1A0 impartu kala 1 fase aktif aja, karena dia tidak ada keterangan waktunya. Untuk yang akselerasi, dilatasi maksimal sama deselerasi itu biasanya ada keterangan waktunya, kayak misalnya terjadi pembukaan 4-9 cm itu dalam waktu 2 jam ya. Kalau pas laten itu di bawah pembukaan 4 ya, jadi bukan pas laten, yang pasti jawabannya itu fase aktif aja ya, kecuali dia menyatakan keterangan waktu untuk percepatan pembukaannya. Untuk soalnya masih sama seperti yang nomor 1 tadi ya, cuma yang ditanya penurunan kepala janin berada pada hot berapa. Nih, kita lihat dulu dari soalnya, penurunan kepala bayinya ada di 4/5 ya. Jadi untuk 4/5 itu ada di hot berapa? Ada yang A, hot 1, B, hot 1-2, C, hot 2-3, D, hot 3+, atau E, hot 3-4 nih. Jadi kita lihat dulu ya untuk penjelasannya. Bisa kita lihat dari perlimaan di sini, untuk 4/5 itu ada di hot 1-2 ya. Jadi jawabannya ada di B. Ini boleh kalian screenshot ya, boleh ditulis juga biar hafal ya, soalnya ini biasanya soal-soal yang sering keluar juga ya. Masih dalam kasus yang sama nih, jadi asuhan apa nih yang sesuai sama kasus di atas? Kan dia ada di kala 1 fase aktif, jadi pembukaannya masih pembukaan 5-6 cm. Jadi dianjurkan apa nih? Yang A menganjurkan ibu untuk berbaring miring ke kiri, yang B menganjurkan ibu untuk tirah baring, yang C menganjurkan ibu untuk mobilisasi, yang D menganjurkan ibu untuk istirahat, atau yang E menganjurkan ibu untuk pulang terlebih dahulu nih. Ayo, yang mana teman-teman jawabannya? Ya, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya ada di menganjurkan ibu untuk mobilisasi. Jadi untuk mobilisasi itu sendiri bisa dalam bentuk berjalan-jalan di sekitar ruangan atau mengganti posisi atau juga menggerakkan badan ya senyamannya ibu. Supaya apa? Supaya persalinannya lebih cepat ya. Supaya kondisi janin juga cepat turunnya ya. Soal selanjutnya, dalam proses persalinan, janin mengalami gerakan atau manuver agar dapat melewati panggul dan jalan lahir ya. Jadi mekanisme persalinan yang dilalui oleh janin adalah A, penurunan kepala, fleksi, ekstensi, yang B, penurunan kepala, fleksi, putaran paksi dalam, yang C, penurunan kepala, putaran paksi dalam, lalu ekstensi, yang D, penurunan kepala, putaran paksi dalam, lalu putaran paksi luar, yang E, penurunan kepala, putaran paksi luar, langsung ekspulsi. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Ya, mari kita bahas. Untuk jawabannya ada di B ya, penurunan kepala dulu, baru fleksi, baru putaran paksi dalam ya. Masuknya kepala janin ke PAP itu termasuk penurunan kepala ya. Ini mekanismenya dari A sampai F. Itu urutannya.
Selanjutnya, Nyonya Ani G1P0A0 impartu kala 2. Ibu tampak cemas karena sudah dipimpin mengejan dari pukul 10 hingga pukul 11 nih belum lahir. DJJ masih aman di 145, kontraksi uteris 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30-35 detik, KU-nya baik, kandung kemihnya kosong, kepala di hot 3+, ya. Jadi berapa nih sisa waktu bidan untuk memimpin mengedan? Ya, yang A 30 menit, yang B 60 menit lagi, atau C 90 menit, yang D 120 menit, atau E 160 menit lagi. Yang mana nih teman-teman? Jadi jawabannya yang B ya, 1 jam atau 60 menit. Kala 2 persalinan, ibu dipimpin mengedan itu prosesnya berlangsung dari 30 menit sampai 2 jam. Karena sudah dipimpin selama 1 jam, tadi ya dari jam 10 sampai ke jam 11, maka sisa waktunya lagi untuk dipimpin mengedan masih sisa 1 jam lagi. Soal selanjutnya, Nyonya A umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM pukul 10, menyatakan merasa mules yang teratur, TTP dalam batas normal, TFU 32 cm, kontraksi kuat, DJJ 150, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8, teraba ubun-ubun besar nih, atau UUB, dan pipi. Kelainan presentasi apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Presentasi kepala, B. Presentasi muka, C. Presentasi dahi, D. Presentasi puncak kepala, yang E. Presentasi ganda. Ya, jadi jawabannya C ya, presentasi dahi. Saat dilakukan pemeriksaan dalam atau PT ya, kalau untuk presentasi itu yang ditemukan UUB atau ubun-ubun besar, pinggir orbita atau pinggir bagian mata sampai ke hidung, pipi dan mulut ya. Hipomoglionnya atau sumbu putarnya nih. Pada presentasi bayi ini adalah maksila atau rahang atas. Sedangkan untuk presentasi muka, saat dilakukan pemeriksaan dalam atau PT, yang ditemukan adalah dagu, mulut, dan lekukan mata ya. Yang jadi hipomoglion atau sumbu putar pada presentasi bayi dengan presentasi muka ini adalah submandibula atau rahang bawah ya. Untuk presentasi puncak kepala nih, kalau dilakukan PT apa yang ditemukan? Ubun-ubun besar yang lebih rendah, jadi posisinya lebih rendah ya. Untuk hipomoglionnya ada atau sumbu putarnya pada presentasi puncak kepala ada di glabella atau titik antara alis di bagian dahi. Ya. Kalau ada salah boleh di komen ya. Kita sambil sama-sama belajar di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton.